Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 21 November 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa masyarakat di dua desa di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal kembali terancam setelah bongkahan batu besar dari perbukitan menutupi separuh badan jalan. Bongkahan batu besar dari perbukitan menuju desa Simandolam dan desa Muara Potan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal kembali menutupi separuh badan jalan. Masyarakat setempat bergotong royong menghancurkan batu dengan alat seadanya. Hal ini dilakukan masyarakat untuk menjaga keselamatan warga yang melintas dari jalan ini. Namun kondisi batu yang longsor tersebut sulit disingkirkan mengingat kondisi batu ini cukup besar. Masyarakat berharap pemerintah daerah mengarahkan alat berat untuk mengevakuasi batu yang menutupi badan jalan tersebut. Ada perhatian pemerintah daerah atau Kabupaten Mandailing Natal. Karena longsor ini sudah memakan waktu 2 minggu, kita nggak bisa melewati kendaraan bermotor untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat kampung setempat. Karena ini daerah terpencil. Secepatnya pemerintah Madinah untuk memperbaiki jalan kami supaya kami bisa dapat mengenalinya setiap hari. Terutama anak-anak sekolah kami yang sekolahnya jauh dari kampung untuk ke Kota Nopan. Pemirsa, upaya evakuasi satu unit mobil tronton bermuatan berat yang terpuruk di ruas jalan X kawasan longsor kilometer 27 Hilir Serangkai ditempuh untuk memperlancar akses lalu lintas. Petugas kepolisian turut berjaga di lokasi mencegah gangguan Kaptipmas. Meskipun akses jalan provinsi di titik ini sempat terputus akibat ditutupi badan mobil tronton berkapasitas lebih yang terpuruk hingga Senin sore upaya evakuasi dilakukan. Setelah mendapat laporan peristiwa itu, petugas kepolisian setempat bergerak cepat melakukan koordinasi kepada Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara di Gunung Sitoli untuk mendatangkan alat berat ke lokasi. Sejumlah medan yang sulit dilintasi alat berat seperti jalan berliku dan berlobang serta banyak titik longsor sempat menghambat proses evakuasi. Banyaknya jumlah besi muatan mobil yang terpuruk ini harus dibongkar dan diturunkan untuk mempermudah evakuasi. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, evakuasi mobil berhasil dilakukan dengan 4 unit alat berat. Petugas polisi yang berjaga di lokasi telah meminta warga dan pengendara agar bersabar setelah seharian mengantri dan mendukung proses evakuasi. Memang pada semalam malam aktivitas peran masih landai, tetapi setelah pagi aktivitas masyarakat semakin tinggi dan pada saat sekarang ini sedang dilakukan pembongkaran karena kalau tidak dibongkar terlalu berat dan pembongkaran itu dapat dilalui. Dapat kami pantau, setelah kami pantau dari arah Gunung Sitoli ke Nias Barat atau sebaliknya kemungkinan sampai 2 km. Atas peristiwa ini, petugas dari Polsek Lolovitumoi Polres Nias meminta warga dan pengguna kendaraan harus mengurangi kapasitas muatannya saat melintasi daerah jalan penghubung Gunung Sitoli dan Nias Barat karena rawan termasuk kondisi tanah yang tidak kokoh pasca bencana longsor 1 tahun lalu dan belum ditangani dengan maksimal. Sementara itu, pemirsa, terdapat puluhan garis patahan tanah pada lokasi kejadian setelah satu unit mobil tronton bermuatan besi berat terpuruk dan berhasil dievakuasi pada ruas jalan kilometer 27 Hili Serangkai, Kabupaten Nias. 4 unit alat berat yang dikerahkan mengevakuasi mobil tronton pengangkut besi bahan bangunan proyek jembatan yang terpuruk di ruas jalan Fadoro Hunagoa, Kecamatan Hili Serangkai. Kejadian ini menambah beban berat sehingga fungsi jalan yang belum maksimal pemadatannya pasca bencana tanah longsor dan amblas 1 tahun lalu kini semakin rusak parah. Terbentuknya puluhan meter garis patahan pada sejumlah titik di lokasi peristiwa ini dikhawatirkan warga dapat berpotensi memutus akses jalan dengan tingkat yang lebih parah sehingga sulit dilalui pengendara. Untuk itu diperlukan kesungguhan
kesungguhan hati pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuntaskan persoalan kerusakan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Memasuki November dan Desember hingga awal tahun 2024, biasanya potensi intensitas hujan cukup tinggi melanda daerah Pulau Nias. Maka pemetaan ruas jalan rawan longsor seperti ini diikuti dengan perbaikan maksimal melalui program dan kebijakan pembangunan. Iya, di Nias Tengah ini kilometer 26 ini ya udah lama ini, udah 2 tahun ini. Jadi selama ini memang ada perhatian pemerintah tapi nggak sepenuhnya. Jadi maunya nanti tahun pemilu ke depan ini maunya ya dibagusin, dikerjakan. Nah itu mengharapkan masyarakat ini bisa lancar ini jalannya ke Nias Barat, ke Nias Selatan ini. Jalan yang harus dilintasi ribuan warga dari 4 kabupaten kota merupakan akses jalan satu-satunya karena tidak ada jalur alternatif jika untuk berkunjung termasuk urusan bisnis, aktivitas pemerintahan termasuk layanan publik. Sebelumnya warga pemilik lahan sekitar lokasi ini telah menyatakan dukungan merelakan lahan untuk direlokasi. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Belawan berhasil mengamankan sindikat ranmor terkenal Kota Medan kemarin. Terlihat dalam video amatir, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor jenis Matic setelah memakai kunci T dan mematahkan stangnya. Proses penyidikan kepolisian dengan bermodal CCTV Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. 2 dari 3 pelaku yakni Fik dan MR warga Medan Labuhan merupakan residivis kasus serupa sebanyak 5 kali. Kedua pelaku diberikan tindakan tegas terukur saat penangkapan melawan petugas. Petugas juga menangkap penadah barang curian. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan kedua pelaku merupakan satu sindikat pencuri yang sering beraksi di Kota Medan dan Deli Serdang dan mantan residivis. Yaitu pelaku yang residivis, ya. Mereka penduduk dari Pekanbaruan. Kemudian mereka sudah berulang-ulang melakukan aksinya. Nah, pada saat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, mereka mencuri sepeda motor, kemudian dengan cara merusak stang. Setelah dirusak stangnya, kemudian lepas, kemudian dibawa oleh si pelaku. Nah, pelaku melarikan diri, personil dari Polsek Belawan dalam tempo 1 x 24 jam menangkap para pelaku karena sudah ada CCTV petunjuk dan kemudian tertangkap. Para pelaku melanggar pasal 363 KUHP yang terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Senin malam melakukan razia di tempat hiburan malam yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Pada razia gabungan petugas mengamankan 48 orang, 7 diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba. Puluhan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dengan menggandeng TNI melakukan razia tempat hiburan malam di 2 tempat, yakni di kawasan Jalan Veteran Pasar 9 dan 10, Desa Manunggal, Garapan, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Razia yang dilakukan petugas untuk menekan angka peredaran narkoba di tempat hiburan malam yang semakin menjamur di lahan Garapan. Tidak satupun pekerja dan pengunjung bisa lolos dari pemeriksaan petugas gabungan. Operasi razia narkoba dilakukan secara bertahap dan merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Petugas kepolisian juga akan melakukan tes urin terhadap anggota kepolisian. Pemirsa, 2 kubu kelompok remaja di Kota Medan terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu, kayu, bahkan botol kaca. Petugas kepolisian yang mengetahui aksi tawuran ini langsung membubarkan dan mengamankan 5 remaja. Inilah video amatir milik warga yang merekam saat 2 kubu puluhan remaja saling serang menggunakan batu dan kayu, bahkan botol kaca di Jalan Bromo, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi tawuran ini diduga dipicu saling ejek antara 2 kubu remaja yang tinggal di seputaran Perumnas Mandala dan Jalan Bromo, Kota Medan. Salah seorang warga yang melihat aksi tawuran ini, Rafli Lubis, mengatakan aksi serupa kerap terjadi hampir setiap malam. Pihak kepolisian patroli perintis presisi Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung mengamankan dan membubarkan aksi tawuran ini. Selain mengamankan 5 orang remaja, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa batu, kayu hingga senjata tajam jenis celurit dan klewang. Itu kejadian dari jam 6:30
Pas abang mau kemana bang? Pas mau balik ketemu gitu bang. Jadi nggak berani lah aku lewat kan, karena aku tengok tawuran, lempar-lemparan batu, kaca. Jadi netaplah aku di situ. Aksi tawuran dua kelompok remaja ini kerap membuat pengendara yang melintas khawatir dan meresahkan warga di sekitar lokasi kejadian. Dengan tingginya intensitas tawuran ini, warga berharap polisi dapat mengantisipasi dengan berpatroli rutin ataupun mendirikan posko anti tawuran. Pemirsa, berbagai cara dilakukan mengantisipasi terjadinya pelanggaran kampanye dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Medan berjalan dengan aman dan sukses. Dan untuk mengetahui seperti apa antisipasi pelanggaran kampanye, kini telah bergabung bersama kami melalui Zoom Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynolds. Selamat sore Bang David. Selain itu juga telah bergabung pengamat politik yang juga akademisi Zakaria Siregar. Selamat sore Bang Zakaria. Selamat sore Bang David dan Bang Zakaria. Selamat sore Bang. Baik, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas Bang? Saya sudah. Baik. Bang, saya sudah. Kita ke Bang David dulu selaku Ketua Bawaslu Kota Medan. Bang David, menjelang tahapan pemilu ini tahapan pemilu sebentar lagi ada kampanye. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini Bang? Iya, kami Bawaslu Kota Medan saat ini dari sebelum masa kampanye dan saat ini kita sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dalam memasuki masa tahapan kampanye ini. Kita telah melakukan sosialisasi kepada parpol, kita sudah mengimbau kepada parpol terkait PKPU 15 tahun 2023 dan juga nomor 20 tahun 2023. Kita juga sudah mengimbau kepada KPU terkait hal-hal dana kampanye, sosial media, tim peserta kampanye, dan lainnya. Kita juga sudah mengimbau kepada ASN untuk tetap netral dalam masa kampanye 2024 ini. Hal ini adalah sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kota Medan, karena Bawaslu itu mempunyai 3 pilar pengawasan. Yang pertama adalah mengawasi, kedua pencegahan, dan juga penindakan. Jadi kita sudah melakukan pencegahan sebelum memasuki masa kampanye. Mungkin itu dia, Bang. Baik Bang. Baik, kita menuju ke Bang Zakaria selaku pengamat politik dan juga akademisi menjelang Pesta Demokrasi 2024. Bang Zakaria, bagaimana Anda melihat persiapan atau kampanye yang dilakukan dari partai politik? Apakah sudah berjalan sebagaimana semestinya, Bang Zakaria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Medan sudah tepat ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah bagaimana Bawaslu bisa sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin untuk melibatkan masyarakat. Itu sebenarnya poinnya. Kenapa? Karena kita tahu ya seberapa banyak personel Bawaslu sampai pun ke tingkat kelurahan ya seandainya itu nggak akan mampu untuk melakukan pengawasan secara melekat. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Jadi ini juga bisa membantu Bawaslu nanti ke depan untuk melaksanakan tugasnya. Karena kan Bawaslu nggak mungkin 24 jam juga di lapangan kan. Tentu masyarakat harus dikasihkan katakanlah pemahaman gitu ya, bukan hanya peserta pemilunya aja gitu. Tapi masyarakat harus tahu ini melanggar ini enggak. Itu menurut saya itu yang penting, bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif lah dalam proses pengawasan, khususnya menjelang kampanye ini ya. Ini saya pikir termasuk situasi yang rawan lah dalam proses pemilu. Baik, namun dalam bagaimana Bang Zakaria selaku pengamat politik menanggapi bagaimana dalam pencegahan pelanggaran kampanye ini, apakah sudah berjalan semestinya yang dilakukan, Bang Zakaria? Ya, saya yakin Bawaslu sudah melaksanakan SOP dan tugasnya, artinya untuk mensosialisasikan peraturan, menyampaikan kepada peserta, misalnya mengenai tahapan, mengenai lokasi yang boleh dan tidak, mengenai materi-materi kampanye yang dimungkinkan untuk dibenarkan atau malah dilarang. Saya pikir sebatas itu sudah. Tapi yang menurut saya masih perlu dan sangat kurang adalah masyarakat juga harus diberikan pemahaman gitu supaya
pencegahannya bisa dilakukan sedini mungkin. Karena gini, kampanye ini kan melibatkan orang banyak ya. Jadi kalau kampanye ini tidak benar-benar merujuk kepada aturan, nanti itu bisa jadi persoalan. Karena kita bisa bayangkan kalau misalnya ada kampanye, ada sekian ratus orang, tiba-tiba Bawaslu menghentikan, ini kan saya pikir ini juga nanti dampaknya kan tidak baik bagi pelaksanaan pemilihan umum di Kota Medan lah. Baik, Bang David, kalau kita bicara tentang kategori pelanggaran yang memungkinkan terjadi jelang pemilu 2024, apa saja mungkin yang harus diantisipasi oleh Bawaslu, kemudian hal-hal apa saja mungkin yang sudah dilakukan pencegahan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sama seperti pemilu sebelumnya, begitu Bang? Metode itu dalam Perpres nomor 11 tahun 2023 itu ada kampanye itu kita ketahui ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu, melalui media sosial, dan media massa cetak, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lainnya. Jadi dalam hal ini kita sudah melakukan sosialisasi. Memang khususnya kita melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, parpol, nanti mungkinnya melalui parpol akan memberitahukan kepada bagian-bagiannya bahwa kita sudah melakukan sosialisasi tersebut. Terus juga kita juga sudah bekerjasama dengan pemantau pemilu. Ada yang katakan kalau salah saya kemarin dengan Cipayu Plus, sehingga terkait upaya-upaya juga sudah kita lakukan. Begitu, Bang. Baik, Bang David. Ya, kalaulah kita katakan misalnya saat ini dari tahapan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, ketika ada pelanggaran, apakah hal ini langsung diproses di Gakumdu atau memang ini masih dicatat begitu? Ya, saat ini proses-proses itu sudah kita lakukan. Kita bekerjasama dengan kita. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terjadi saat ini, kita sudah memberitahukan kepada Panwas untuk melakukan pengawasan di situ. Nanti akan dibuatkan dalam lain. Nanti akan kita proses kalau terjadi ada pelanggaran di situ. Baik. Seperti itu dia. Baik, kita ke Bang Zakaria lagi. Ya, nih Bang Zakaria, terkait dengan proses kampanye yang dilakukan masing-masing partai politik ini masih ada yang tidak mengikuti aturan-aturan. Nah, sebagai pengamat politik sebenarnya bagaimana, regulasi seperti apa yang sebenarnya harus diikuti masing-masing partai politik, dan Bawaslu ini harus seperti apa gitu Bang, melakukan regulasi-regulasi terhadap partai politik yang masih tidak mengikuti aturan dari kampanye ini sendiri? Ya, memang dari pemilu-pemilu sebelumnya pun persoalan ini menjadi sulit ya dikendalikan karena peserta pemilu ini ya mungkin istilahnya curi start ya. Ada melaksanakan kampanye padahal penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu sudah punya regulasi ya, sudah ada tahapannya, sudah ada tanggalnya, dan sudah ada APK-nya semua gitu kan. Tapi ini sebenarnya kalau menurut saya ini terpulang kepada partai politik dan kepada masyarakat. Artinya disinilah sebenarnya menurut saya penyelenggara itu bisa mencerdaskan masyarakat sebagai pemilih untuk bisa memilih partai politik, untuk bisa memilih peserta pemilu yang memang benar-benar taat aturan atau enggak gitu. Jadi ini juga peluang kepada peserta pemilu untuk menampilkan jati dirinya sebagai peserta pemilu yang seperti apa gitu. Masyarakat juga nanti bisa melihat dan menilai, oh ternyata peserta pemilu yang ini main tabrak aja gitu, walaupun belum ada kampanye sudah buat kegiatan kampanye di mana dan sebagainya. Saya yakin kegiatan kampanye ini kan bukan kegiatan sembunyi-sembunyi dalam ruang gelap ya. Kegiatan kampanye ini kan di ruang terang benderang, melibatkan orang banyak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang tertutupi lagi gitu ya. Hanya saja menurut saya kan sekarang yang ditunggu kan keberanian Bawaslu-nya gitu. Apakah Bawaslu berani memberikan peringatan gitu kan? Seandainya ada peserta pemilu yang katakanlah melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal, itu kan pelarangan.
Nah, kita akan lihat nanti sejauh mana, sebanyak apa kasus di Gakumdu yang memang diproses. Atau hanya sebatas laporan saja, atau memang itu sudah ada sampai kepada peringatan gitu kan. Itu nanti kita akan tengok progresnya kinerja Bawaslu, khususnya dalam hal ini Bawaslu Kota Medan ya. Saya pikir itu, Mbak. Baik, Bang David, semakin dekat ini tanggal penyelenggaraan Pesta Demokrasi, ya. Ini kan informasi hoax itu semakin banyak beredar, kemudian begitu ya. Kemudian politik identitas dan isu sara. Dan apa upaya Bawaslu untuk mencegah hal ini? Dan apakah kemudian Bawaslu juga punya ada medsosnya untuk kemudian memberikan satu informasi yang jelas kepada masyarakat supaya tidak percaya kepada informasi yang beredar itu sendiri. Dan apakah ketiga hal ini juga termasuk pelanggaran berat bagi peserta pemilu? Apakah itu bagi pendukung dan juga masyarakat, Bang? Iya, kalau pelanggaran itu ada berapa ya, Bang? Ada itu kampanye yang bersara, ada uang, dan juga ada kampanye atau fitnah atau campaign juga. Ya, kalau terkait itu pelanggaran itu akhirnya nanti ada beberapa hukumannya. Yang paling utamanya adalah paling beratnya pidana. Jadi kalau melakukan itu pasti akan ada pelanggaran yang hukumnya nanti akan dipidana. Kalau misalnya memang dia terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin itu, Bang. Baik, kita ke Bang Zakaria lagi. Baik, kita ke Bang Zakaria terkait dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang, Bang. Apakah mungkin dengan teknologi saat ini potensi terjadi pelanggaran kampanye apakah semakin meningkat, Bang? Bagaimana tanggapan Bang Zakaria? Ya, ini yang sebenarnya lebih membahayakan sebenarnya ya. Ketimbang kampanye yang di ruangan terbuka di lapangan itu, nih kampanye melalui medsos yang sifatnya ya katakanlah ujaran kebencian atau menyerang personal atau katakanlah menyangkut persoalan sara, ini sangat berbahaya. Makanya saya terus terang secara pribadi tidak melihat ada semacam formulasi khusus lah ya dari penyelenggara ini untuk menghempang bagaimana supaya isi-isi atau konten-konten di media sosial itu yang terkait persoalan kampanye itu di stop gitu kalau misalnya belum masanya gitu ya. Ya kita misalnya ini lain konteks misalnya ketika persoalan di TikTok gitu ya, itu kan rame, dan bagaimana sebenarnya KPU dan Bawaslu bisa menyetop itu, saya nggak melihat itu bisa dilakukan baik dari jajaran pusat pun sampai ke daerah. Padahal kita terus terang saja hari ini kita kan 24 jam mungkin banyak waktu kita habis di medsos gitu, habis di Android. Kita bayangkan kalau seandainya ini menjadi ajang kampanye hitam lah ya, black campaign, ya ini nanti bisa membuat persoalan juga di masyarakat kan, apalagi mendekati hari-hari pencoblosan nanti ini luar biasa rawannya, dan saya berharap penyelenggara betul-betul serius ya menangani persoalan kampanye via medsos ini. Jangan sebatas gitu, ini kan bukan tim kampanye yang ngomong gitu ya. Ini kan bukan partai, ini kan bukan lembaga yang terstruktur atau ada di penyelenggara. Tapi bagaimana ya, intinya beginilah. Bagaimana penyelenggara ini arif dan bijaksana lah, jangan saling buang badan, karena kondisinya nanti yang rugi ya kita semua. Saya pikir itu betul-betul harus diperhatikan lah persoalan di media sosial ini. Baik, Bang Zakaria, kita ke Bang David lagi. Bang David, apakah ada wadah yang disiapkan oleh Bawaslu untuk menampung aduan dari masyarakat jika masyarakat itu melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik itu parpol dan itu peserta perorangan ya begitu. Tapi apakah kemudian ada jaminan bagi masyarakat pelapor itu sendiri, Bang? Iya, yang pertama terkait sosial, memang kita juga sudah memiliki media sosial termasuk Instagram di Bawaslu Kota Medan, dan juga kita punya Panwas. Sebenarnya Panwas ini bisa melaporkan kepada Panwas setiap ada pelanggaran terjadi. Nanti melalui Panwas ini akan melakukan pengawasan ke lokasi, dan nantinya pasti akan dibuatkan LHP, dan kalau memang kecurangan di situ ya pasti kita akan tindak, itu sudah pasti. Itu dia, Bang.
Baik, Bang David sekaligus mungkin closing statement juga nanti dari Abang. Apa ini harapan Abang, himbauan kepada peserta pemilu dan juga kepada masyarakat supaya kita bisa menjaga atau mewujudkan pemilu 2024 nanti pemilu damai, begitu Bang? Iya, kami berharap kepada seluruh peserta pemilu agar seluruh tahapan pemilu khususnya sesuai dengan PKPU nomor 11 tahun 2023 dan PKPU 23 dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Dan terakhir, mari kita sama-sama saling menjaga kondisivitas pemilu 2024 ini agar terciptanya pemilu yang damai. Mungkin itu juga, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, untuk Bang Zakaria sendiri untuk harapan ke depan menjelang pemilu 2024, silakan Bang. Baik Zakaria. kepada Bawaslu, KPU dan juga masyarakat ini, Bang Zakaria. Ya, jadi menurut saya ini kan apa ya? Ini apapun ceritanya ini kan proses demokrasi ya. Artinya dari sini kita harus belajar banyak bagaimana berdemokrasi. Tapi yang ingin saya tegaskan kepada penyelenggara khususnya bahwa sudah banyak informasi yang kita terima mengenai penyelenggara dan harapannya penyelenggara ke depan betul-betul menjaga kredibilitasnya, integritasnya sebagai penyelenggara yang benar-benar netral dan tidak terlibat perilaku apapun lah. Satu. Kemudian yang kedua kepada masyarakat kita berharap ya ini momen juga kepada masyarakat untuk melihat rekam jejak peserta pemilu ya ketika sebelum menentukan pilihannya ke TPS nanti. Ya kalau memang peserta pemilunya juga tidak taat aturan ya maka juga dipilih kan begitu ya. Sederhananya kan begitu kita melihat. Makanya masyarakat juga ini kesempatan bagi kita semua. Ya kita lihatlah bagaimana nanti proses ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan hasilnya juga yang terbaik untuk kita semua. Saya pikir itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Zakaria Siregar selaku pengamat politik. Dan juga terima kasih Bang David Reynol, Ketua Bawaslu Kota Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan melalui dialog Zoom kita ini, semua pihak termasuk masyarakat dan peserta politik ini nantinya bisa mewujudkan pemilu atau pesta demokrasi menjadi pesta demokrasi yang damai. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, Bawaslu Serdang Bedagai terus melakukan pencegahan dan pengawasan pada setiap tahap pemilu seperti daftar pemilih tambahan, seperti pencegahan gesekan antara peserta pemilu, logistik pemilu, penertiban APK, serta pengawasan dalam perekrutan anggota KPPS yang saat ini sedang berlangsung. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Bambang Dena Sastra kepada awak media di sela kegiatan pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu. Terdapat 5 poin penting dalam pengawasan dan pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan. Dalam hal daftar pemilih tetap, Bawaslu mengawasi daftar pemilih tambahan atau DPTB yang tidak sesuai mekanisme dan aturan yang ada sehingga tidak ada DPTB siluman. Pencegahan gesekan antar peserta pemilu dilakukan agar berkompetisi dengan baik dan santun. Bawaslu menggandeng semua instansi TNI Polri atau Ormas, agama dan tokoh agama serta FKUB untuk mendukung jalannya pemilu damai dan juga tertib. Penertiban APK di masa saat ini tidak diperbolehkan memasang baliho atau spanduk dan lainnya karena masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023. Dan Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap proses penerimaan anggota KPPS di setiap desa. Perekrutan ini tidak menjadi ajang untuk menempatkan utusan setiap kepentingan yang dibebankan kepada anggota KPPS, sehingga terpilih anggota KPPS yang mandiri dan tidak intervensi dari pihak manapun. Untuk APK kita melakukan pencegahan yaitu melakukan penertiban yang artinya sebelum masa kampanye berlangsung di mana saat ini partai-partai politik yang juga sudah memasang APK-APK-nya di lapangan itu kita lakukan penertiban karena memang masa kampanye itu belum dimulai sampai dengan tanggal 28 November nanti. Ya, sekarang ini nanti kita akan merekrut pengawas TPS. Ya, nanti diharapkan pengawas TPS akan melakukan monitoring dan pengawasan di TPS masing-masing yang ada di setiap desa. Pemirsa, anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum senilai 88 miliar dari dana hibah pemerintah daerah belum dapat disetujui.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal usulkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang sebesar 88 miliar ke pemerintah daerah belum disetujui. Dari jumlah anggaran tersebut, pemerintah daerah melalui TAPD meminta KPU melakukan rasionalisasi kembali anggaran Pilkada. Setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi, KPU kembali mengusulkan anggaran Pilkada sebesar 56,4 miliar rupiah. Namun hingga sampai saat ini anggaran tersebut juga belum disahkan, padahal waktu yang ditentukan KPU RI sudah habis. Komisioner KPU Madinah Iksan Matondang mengatakan dari jumlah anggaran yang diusulkan pada bulan Agustus 2022 kemarin, sebagian kegiatan sudah dikurangi volume agar pelaksanaan tetap dilaksanakan. Namun kegiatan yang wajib atau tidak bisa dikurangi tetap dipertahankan untuk menjaga kepastian hukumnya dan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar. Karena di hari Jumat kemarin itu kami mengusulkan ataupun menyurati Pemda dengan usulan terakhir yaitu 56,4 miliar. Dan sudah dibahas kemarin dengan Pemda hari Senin kemarin itu masih juga tim TAPD meminta untuk dilakukan rasionalisasi. Ya. Pemirsa, KPU Sumatera Utara telah mempersiapkan gudang logistik di 33 kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Logistik pemilu 2024 tahap pertama yang telah sampai terdiri dari bilik suara, kotak suara, segel, dan juga tinta. 33 kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara telah menerima logistik pemilu 2024 tahap pertama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Sumatera Utara di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan Medan kemarin. Untuk pengadaan logistik tahap 1 terdiri dari bilik suara, kotak suara, tinta, dan segel. Sebanyak 10 kabupaten kota yang belum terpenuhi logistik kotak suara dikarenakan masih dalam perjalanan. Adapun logistik pemilu untuk Sumatera Utara tahap 1 seperti kotak suara per TPS akan mendapat 5 kotak suara. Jumlah kotak suara yang disediakan yakni berjumlah 230.285. Jumlah bilik suara yang telah tersedia sebanyak 183.500. Untuk logistik lainnya seperti segel berjumlah 4.415.280, sedangkan tinta berjumlah 91.750. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan, untuk pendistribusian logistik pemilu 2024 tahap 1 telah selesai 95%. Hanya tinggal kebutuhan kotak suara yang belum terpenuhi, ada sekitar 10 kabupaten kota lagi dalam perjalanan. Jadi prosesnya sekitar 95% lah yang logistik tahap pertama. Nanti akan ada pengadaan logistik tahap kedua terkait yang penting yaitu surat suara dan formulir dan kelengkapan pendukung lainnya. Sumatera Utara telah meminta pengiriman ulang pengganti logistik rusak yang telah tiba di gudang logistik. Pendistribusian logistik pemilu 2024 untuk Provinsi Sumatera Utara ditargetkan selesai pada akhir Desember 2023. Islamic University. Pemirsa, untuk memfasilitasi para alumni dalam mencari pekerjaan, SMK Negeri 1 Lubuk Pakam menyelenggarakan Job Fair Bursa Kerja Khusus. Job Fair ini didominasi dari industri yang sesuai dengan kapasitas para alumni.
Dalam Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Lubuk Pakam menghadirkan 15 dunia usaha dan dunia industri. Job Fair Bursa Kerja Khusus dibuka oleh Kacapdis Wilayah 1 August Sinaga sekaligus meresmikan Teaching Factory jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Kepala SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Rasimah menyatakan acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia industri kepada alumni SMK Negeri 1 Lubuk Pakam sehingga seluruh lulusan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya terhadap perusahaan rekanan dari SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Dikatakan Job Fair Bursa Kerja Khusus ini akan selalu diadakan agar dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus seluruh alumni SMK Negeri 1 yang memiliki keahlian sesuai bidangnya tidak lagi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Adapun Job Fair ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia industri kepada lulusan atau alumni dari SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Sehingga kedepannya lulusan SMK kita dapat menjadi atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dari SMK. Ketua Panitia Job Fair Aryasna Nasution mengatakan bursa kerja khusus bertujuan untuk mempertemukan alumni dengan pihak perusahaan sekaligus mempermudah para alumni untuk memasukkan lamarannya kepada pihak perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketua Panitia berharap penyelenggaraan Job Fair Bursa Kerja Khusus ini dapat saling menguntungkan bagi pihak industri dan calon sumber daya manusia. Kepada para alumni diharapkan agar dapat memilih bursa kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga siap untuk memenangkan persaingan. Tujuan dari acara Job Fair ini adalah mempertemukan alumni dan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita dan mempermudah alumni untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Dan harapannya adalah dapat diterima alumni bekerja di perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Pada kegiatan Job Fair Bursa Kerja SMK Negeri 1 Lubuk Pakam berupa tarian, musik, serta berbagai bidang lainnya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Darwin Rambe, salah satu warga di Kabupaten Deli Serdang, berhasil menjalankan usaha rumahan ikan asap dengan omset puluhan juta rupiah per bulannya. Beginilah suasana di lokasi pengolahan lele asap yang berada di Jalan Pimpinan Dusun 2 Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat Darwin Rambe bersama istri, anak, dan menantunya sedang sibuk mengolah ikan lele untuk dijadikan lele asap. Pada proses pembuatan lele asap, ikan lele yang sudah dibersihkan kemudian disusun rapi lalu diletakkan di atas tungku pengasapan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proses pengasapan menggunakan kayu dari pepohonan yang keras. Produk lele asap yang dibuat Darwin Rambe ini masih dilakukan dengan cara tradisional dan tidak menggunakan bahan pengawet. Perharinya Darwin Rambe mampu mengolah 200 kg ikan lele segar untuk dijadikan lele asap. Dari 200 kg lele ini setelah diolah menjadi lele asap beratnya menjadi 54 kg dengan keuntungan 1 juta rupiah per harinya. Darwin Rambe mengatakan untuk pemasaran lele asap yang telah diproduksinya dikirim keluar kota seperti Kota Padang, Sidimpuan, dan Penyambungan. Untuk pasokan bahan baku ikan lele dipesan dari Kota Binjai. Dalam proses produksi ikan lele asap terdapat beberapa kendala seperti bahan baku lele segar beratnya tidak mencapai 200 kg. Saat sekarang ini kami menjual ini 75 per kilo. 75.000 per kilonya. Ya kami dapat eceknya dalam peruntungannya itu nengok situasi apa harga basahnya. Kalau murah basahnya ini kami bisa juga dapat 1 juta dalam per hari. Ini waktunya sebetulnya hampir 1,5 hari lah kita bilang ya. Karena supaya dia bisa betul-betul jadi barang yang memang betul permintaan konsumen, harus kering total segitulah 1 hari 1 malam. Lele asap yang ditekuninya ini dimulai tahun 2009 hingga saat ini. Di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batangkuis ada 5 pengelola keseluruhannya masih keluarga Darwin Rambe. Pemirsa, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata menggelar Festival Mural Medan Street Art
menghadirkan puluhan seniman lokal dan internasional yang menggambar tepat di tiang-tiang penyangga flyover Amplas. Kegiatan puncak Festival Mural pada Minggu malam dihadiri puluhan pegiat seni dari Kota Medan dan mancanegara dengan mengusung konsep ethnic culture. Berlangsung selama 3 hari ini, selain diisi dengan kegiatan mural, juga menghadirkan stand UMKM yang menjual produk-produk lokal, serta menghadirkan musisi lokal. Panitia acara Onggo menyebutkan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari Pemko Medan, bertujuan agar masyarakat Kota Medan maupun masyarakat luar yang melintas bisa melihat keindahan seni melukis di kawasan yang kerap dilintasi bus antar kota. Acara festival mural ini diharapkan rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kota Medan agar bisa memperindah seluruh sudut Kota Medan dengan seni mural. Harapannya nih tiap tahun terus diadain ya kayak gini-gini, bahkan mungkin nggak cuma di akhir tahun. Aku berharap bisa ada part-part kecilnya sebelum di akhir tahun, itu menambah spirit baru sih buat teman-teman gambar di Medan dan membuat acuan baru teman-teman gambar di luar kota buat datang ke Kota Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Rabu 22 November 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Rabu 22 November 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Toba, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Toba, Papak Barat, Humbahas, Sibolga, Tapanuli Tengah, Madinah, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 18 November 2023 yaitu di Deli Serdang. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Pemirsa, ujian kenaikan tingkat UKT bagi para atlet karate di setiap perguruan menjadi ajang peningkatan dan pembuktian keterampilan yang telah dipelajari selama di dojo. Ujian kenaikan tingkat ini menjadi penentu tingkatan warna sabuk yang akan dikenakan para karateka jika dinyatakan lulus ujian. Ribuan karateka Institut Karate Do Nasional Inkanas sangat antusias mengikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT di Makobrimob Polda Sumut Jalan Bayangkara Kota Medan. Ajang ujian kenaikan tingkat ini bagi para karateka menjadi ajang pembuktian teknik bela diri asal Jepang ini yang selama ini telah didapat para karateka di masing-masing dojo. Ujian kenaikan tingkat yang menjadi penentu pertukaran warna sabuk ini memiliki kriteria penilaian yang berfokus pada teknik pukulan hingga penguasaan jurus yang telah dipelajari di masing-masing dojo. Salah seorang Dewan Guru Inkanas Sumut, Hadismar, mengatakan usai digelarnya ujian kenaikan tingkat ini diharapkan menambah kemampuan bertarung para karateka serta penguasaan jurus hingga nantinya dapat dipromosikan menjadi atlet nasional maupun internasional di berbagai ajang kejuaraan karate. Setelah ini kita bisa lihat evaluasi sampai pada kemajuan teknik-teknik yang diterapkan di dojo masing-masing. Setelah itu kita evaluasi mana arahnya nanti, apakah ini untuk ke kata atau untuk ke komite, supaya kita proyeksikan untuk menjadi atlet yang bertaraf nasional atau internasional.
1.800 karateka perguruan Inkanase Sumatera Utara ini nantinya akan diproyeksikan menjadi atlet karate masa depan Sumatera Utara untuk berbagai ajang kejuaraan karate. Diharapkan masing-masing dojo dapat lebih serius melakukan pembinaan agar terciptanya atlet karate yang berkualitas. Pertama kali di Indonesia, ajang balap aquabike Jet Ski World Championship 2023 diselenggarakan di perairan Danau Toba. Yang dikenal cukup luas akan diikuti pembalap dari 28 negara juga dari Indonesia. Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang dimulai 22 hingga 26 November 2023 akan diselenggarakan di 4 kabupaten daerah kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yakni Kabupaten Samosir, Karo, Dairi, dan Kabupaten Toba. Sebelum dimulai perlombaan, kru pembalap dari beberapa negara seperti Italia, Portugal, Hungaria, Monaco melakukan persiapan matang kendaraan jet ski di Pelabuhan Onan Baru, Panggururan. Pelaksanaan Aquabike Jet Ski World Championship ini digelar dengan 2 klasifikasi kejuaraan, yakni enduro dan sirkuit. Tim InJourney Adrian Nofri Wibowo mengatakan balap jet ski diikuti pembalap 28 negara dan dari Indonesia. Sementara pengerjaan lintasan race yang akan dilalui pembalap saat atraksi di Kabupaten Samosir pada 24 November 2023. Jadi Indonesia ini turut berpartisipasi juga di dalam Endurance Cup ini. Nah, sehingga beberapa negara seperti Italia, Portugal, kemudian Hungaria, Monaco, Belgium itu sudah berdatangan. 22 dari Samosir, para pembalap ini menuju ke Tongging, Karo. Kemudian pagi, mereka start pagi, kemudian mereka akan balapan di sana. 1 hari full mulai dari sekitar jam 9, jam 10 mereka sudah ready ada di Karo, kemudian mereka akan lakukan balapan. Pemirsa, sebanyak 30 unit jet ski milik peserta pebalap Aquabike World Championship 2023 telah tiba di Pelabuhan Onan Baru, Panggururan, Samosir. Kendaraan pengangkut logistik sebagai persiapan pelaksanaan Aquabike World Championship 2023 telah memadati Pelabuhan Onan Baru, Panggururan, Kabupaten Samosir. Sebanyak 30 unit jet ski milik pebalap dari berbagai negara peserta Aquabike World Championship 2023 terlihat masih terbungkus rapi di Pelabuhan Onan Baru, Panggururan. Sementara 15 orang kru dari negara Italia telah hadir di Kabupaten Samosir dengan membawa 3 unit jet ski untuk bertarung di perairan Danau Toba. Panitia H2O Racing di Pelabuhan Onan Baru, Panggururan juga sudah mempersiapkan perlengkapan bagi tim peserta Aquabike World Championship 2023. Panitia H2O Steven mengatakan peserta pebalap dari 22 negara belum hadir di Kabupaten Samosir. Untuk pada saat ini masih belum ada pesertanya, jadi untuk hari ini simply baru ada panitianya dari Italia, dari H2O Racing Mas Pak. Kalau krunya Bang dari negara mana nih yang sudah hadir? Dari Italia semuanya. Ini berapa orang mereka Bang? Ada sekitar 10 orang, 10-15 orang. Kalau kendaraannya ada berapa di bawah? 3 kendaraan dari Baligi utama. Aquabike World Championship 2023 ini akan diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 26 November mendatang di 4 kabupaten daerah kawasan Danau Toba. Untuk menghilangkan kejenuhan dan rasa penat setelah bekerja ataupun berolahraga, ke tempat yang lebih sejuk dan asri di daerah pegunungan merupakan pilihan masyarakat untuk berwisata bersama kerabat ataupun keluarga. Berwisata sambil berolahraga seperti yang dilakukan perguruan Silsifu bersama pelatih dan orang tua sambil berolahraga juga berekreasi agar tidak bosan yang selama ini latihan hanya di sekolah saja. Namun kali ini berlatih di daerah pegunungan yang sejuk dan asri. Dengan pemandangan hijau di dekat kaki Gunung Sinabung membuat suasana semakin nyaman juga kekeluargaan dan akrab. Berwisata ke Brastagi yang sudah populer dan sangat familiar ini merupakan tujuan untuk dikunjungi karena udaranya yang sangat sejuk dan dingin membuat badan menjadi segar dan sehat. Di kawasan ini banyak menawarkan pemandangan yang sejuk dan area hiburan. Salah satunya Bukit Kubu yang menyajikan suasana alam yang indah dan menyenangkan bersama keluarga ataupun kerabat. Dengan menempuh waktu 2 jam dari Medan ke Bukit Kubu berlokasi persis di pinggiran Jalan Lintas Brastagi, tepatnya di Jalan Letjen Jamin Ginting Gundaling Brastagi, Kabupaten Karo.
Bukit Kubu Brastagi menawarkan panorama padang rumput hijau yang sangat menyejukkan mata memandang. Pohon pinus yang berbaris dan bukit yang menanjak serta menurun seolah mendukung kegiatan bermain para pengunjung yang datang bersama keluarga. Beberapa ada yang menunggangi kuda sambil melihat pemandangan sekitar dan ada yang bermain layangan bersama keluarga. Namun ada juga sebagian yang duduk santai di bawah pohon menambah keakraban sambil makan dan tiduran. Diharapkan Kota Brastagi semakin meningkatkan pelayanan dan kebersihan kota sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah Brastagi. Pemirsa, jenis kopi Arabica menjadi salah satu andalan komoditi ekspor dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Penikmat terbesar kopi dari dataran tinggi itu dari benua Amerika, Eropa, dan Asia. Salah satu penampung kopi jenis Arabica varietas terdapat di Gudang Kopi, Desa Perung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemilik gudang kopi Andre Parulian Siregar mengatakan bahwa gudang kopi yang dimilikinya mampu menampung 20 ton green bean kopi per minggunya untuk diekspor ke luar negeri sesuai dengan permintaan pasar. Andre menjelaskan di gudang tersebut jenis kopi Arabica varietas seperti kopi Sigarar Hutang, Onan Ganjang, Jember, Ateng Super dikumpulkan dari petani di sekitar Humbang Hasundutan. Kopi yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dahulu disortir dari petani dengan memilah biji kopi. Setelah disortir lalu dijemur kembali selanjutnya dimasukkan ke heller atau sistem penggilingan untuk mengambil inti biji gabah kopi tersebut. Setelah selesai proses heller maka akan mendapatkan biji kopi labu. Kegiatan ini dinamakan kegiatan ini dinamakan asalan di mana masih terdapat kotoran piksel atau buah yang busuk. Setelah proses asalan dilakukan, biji kopi akan memasuki proses suton untuk siap diekspor ke luar negeri. Namun sebelum menjadi bubuk kopi terlebih dahulu dilakukan proses roasting atau penggongsengan. Andre mengatakan ia memulai usaha ekspor kopi ke luar negeri pada tahun 2014 yang lalu. Namun yang masih mengalami berbagai kendala, diantaranya buah biji kopi dari petani berkurang, cuaca ekstrim, dan siklus situasi harga yang tidak menentu. Saat ini para petani kopi di daerah Humbang Hasundutan antusias untuk menanam kopi karena harganya yang lumayan tinggi. Para petani kopi berharap kepada pemerintah agar dapat membantu ketersediaan pupuk di pasaran. Kendala ya dari pohonnya lah, dari petaninya. Buah produksi dari pohonnya berkurang, cuaca, iklim, baru siklus fluktuasi harga, ya di situ aja sih kendalanya. Ya harapannya ya tolonglah diperhatikan petani kopi, dan saya mewakili ya petani kopi berharap para pemerintah untuk mendukung dan mensupport untuk mengembalikan lokasi sentra kopi kita yang dulunya supaya masyarakat dan terlebih petani kopi semakin meningkat kesejahteraannya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.